Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya mengatur jadwal ujian di Google Form sehingga secara otomatis terbuka dari jam sekian hingga jam sekian. Kita juga telah mempelajari bagaimana cara memunculkan durasi waktu pengerjaan atau countdown di soal Google Form tersebut sehingga siswa tahu tinggal beberapa menit atau beberapa detik waktu mereka mengerjakan soal ujian tersebut. Video-video tersebut bisa Anda akses melalui tautan atau link yang telah saya sisipkan di bagian bawah video ini, di bagian deskripsi video. Dan pada video kali ini mari kita pelajari trik lain dari Google Form, yaitu memunculkan waktu durasi dengan ukuran yang lebih besar, serta bagaimana cara kita mengecek seberapa fokus siswa dalam mengerjakan ujian. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka drive kita terlebih dahulu. Bila Anda belum membuka drive, kalian bisa membuka akun email kalian terlebih dahulu, kemudian mengklik titik 9 di bagian atas ini ya, kemudian kita pilih yang ini, yang drive. Kita klik kiri sekali, sehingga kita diarahkan langsung ke halaman Google Drive yang sesuai dengan akun email kita tadi. Selanjutnya kita bisa membuka Google Form baru ataupun membuka Google Form yang sudah kita miliki sebelumnya. Misalkan saja kita membuat atau membuka Google Form yang telah kita miliki. Misalkan ini yang saya pilih ya. Cara membukanya cukup mudah, kita bisa mengklik 2 kali seperti ini atau kita klik kanan, kemudian kita pilih buka dengan atau bahasa Inggrisnya open with. Kemudian pilih Google Form atau Google Formulir. Ini diklik kiri sekali sehingga kita diarahkan ke tab baru yang berisikan Google Form yang telah kita pilih tadi. Ini yang saya pilih Google Form ulangan harian 5 ya. Dan ini ada kop soalnya. Kita juga telah mempelajari bagaimana cara membuat ataupun menyisipkan kop soal di Google Form. Tautannya juga sudah saya sisipkan di bagian bawah video ini. Oke, langkah selanjutnya apa untuk mengatur hal-hal yang telah saya sampaikan di awal tadi? Nah, di sini ada titik 3 ya. Titik 3 ini kita klik. Kemudian di sini ada add-on atau pengaya. Ini kita klik kiri sekali. Setelah itu di sini kita klik ya. Di telusuri apps ini kita tuliskan Quilgo. Nah, sini. Kemudian kita enter. Kita tunggu hasil pencariannya. Nah, ini ada Quilgo ya. Nah, ini ada durasi besarnya di sini. Inilah yang akan kita pasang di Google Form kita. Caranya bagaimana? Kita klik kiri terlebih dahulu Quilgo ini. Kemudian kita tekan tombol install. Lalu kita pilih lanjutkan, next atau continue. Setelah itu muncul window baru ini ya, kita pilih email yang kita gunakan. Misalkan pada video kali ini saya tetap menggunakan emailnya si Alfonso karena email saya masih bermasalah ya. Jadinya kita anggap nama guru yang terlibat dalam video ini adalah Pak Alfonso. Kemudian akan muncul halaman perizinan seperti ini. Kita scroll ke arah bawah saja, kemudian kita tekan tombol izinkan di bagian bawah ini. Kemudian proses instalasi akan berjalan secara otomatis. Karena cukup ringan, maka proses ini juga sangat sebentar ya. Nah, setelah instalasi selesai, kita tekan berikutnya. Lalu kita pilih selesai. Kemudian kotak Google Workspace Marketplace ini kita tutup dengan mengklik tanda silang di pojok kanan ini. Oke, setelah selesai terinstall, kita bisa mengecek hasil instalasi add-on atau pengaya itu di kepingan puzzle ini ya, di icon add-on ini. Ini kita klik kiri sekali, kemudian kita pilih ini, Quilgo. Quilgo Timer for Google Form. Atau mungkin di Google Form lain munculnya Quilgo Timer and Prompting. Sama saja ya. Kemudian ini kita klik kiri sekali. Nah, misalkan kotak yang muncul di sini hanya kotak bantuan, tidak ada configure, maka ini di-refresh terlebih dahulu halaman Anda dengan mengklik tanda ini. Tanda seperti tanda panah melingkar ini ya, agar halamannya ter-refresh. Setelah halaman ter-refresh, Anda bisa mengklik add-on lagi, kemudian pilih Quilgo lagi. Setelah itu kita pilih yang configure ini, kita klik kiri sekali. Kemudian di sini muncul ya, tadi kotak sedang diproses. Lalu di sisi kanan akan muncul kotak Quilgo ini. Ini masih kosongan, kita tunggu sehingga isi dari kotak ini akan muncul secara lengkap. Nah, kemudian di sini ada connect with Quilgo. Nah, di sini kita harus mengisi
token. Nah, tokennya dapat dari mana? Dari sini. Nah, ini kita bisa klik Quillgo ini. Ini kita klik ya. Sehingga kita akan diarahkan ke tab baru yang mengarahkan kita ke quillgo.com. Nah, setelah halaman Quillgo terbuka seperti ini, kita klik sign in di sini. Di pojok kanan atas kita klik kiri sekali. Setelah itu kita bisa memilih di sini sign in with Google. Kita sign in menggunakan akun Google kita. Karena tadi saya menggunakan emailnya Alfonso, maka saya sign in-nya juga menggunakan email si Alfonso. Nah, ini ya, kita pilih akun email yang kita inginkan, kita klik kiri sekali. Nah, setelah kita memilih akun email tersebut, kita langsung diarahkan ke dashboard dari akun Quillgo kita. Jadinya ini otomatis ya, otomatis terbuka. Kemudian di sini ada syarat dan ketentuan S dan K ya. Kita bisa scroll ke arah bawah. Kemudian langsung kita tutup setelah kita scroll ke arah bawah. Karena di sini nanti akan muncul tombol seperti ini. Ini kita klik I accept aja. Saya terima SK tersebut. Nah, kemudian di sini kita isi biodata kita. Nah, ini emailnya sudah terisi otomatis ya. Kemudian nama depan dan nama belakang. Bukan Ahmad Fauzi ya, karena saya menggunakan emailnya si Alfonso. Kemudian ini purpose tujuan. Kita ini personal apa organisasi? Kita pilih personal saja. Kemudian tujuannya ini untuk apa? Kita pilih yang education saja, yang objektif ini. Kemudian newsletter bisa dicentang, bisa tidak. Ini tidak saya centang ya. Kemudian passwordnya, silakan buat password sesuka hati kita, tetapi jangan lupa password tersebut. Misalkan saya buat seperti ini. Kemudian save account. Oh, di sini harus ada ini ya, ini ada syarat-syaratnya. Minimal 8 karakter, kemudian ada angka, kemudian di sini ada uppercase, kemudian uppercase itu huruf kapital ya, terus tidak ada spasi. Nah, tadi saya kurang uppercase-nya. Nah, sekarang sudah tercentang semua. Kalau belum ada yang tercentang, ada yang belum terpenuhi. Setelah tercentang semua, tombol ini bisa berwarna biru bagus seperti ini. Kemudian ini kita klik kiri sekali. Ini kita save saja biar tidak lupa. Nah, di sini ada tokennya. Token inilah yang kita copy. Ini kita blok semua ya. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita masukkan token tersebut di sini. Nah, ini kita klik kiri, kemudian kita Ctrl V, kemudian klik connect atau dihubungkan ya bahasa Indonesianya. Kita tunggu prosesnya sehingga muncul seperti ini. Enable Quillgo. Nah, ini kita klik saja enable Quillgo for this form. Jadinya Quillgo-nya dinyalakan di form ini. Oke, setelah kita pilih tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini, add on enable, artinya Google Form ini sudah connect ke Quillgo kita. Kita bisa membuka tab Quillgo lagi, sehingga di sini muncul Google Form kita, ulangan harian 5. Nah, judulnya sama kan dengan Google Form kita tadi. Google Form kita tadi juga ulangan harian 5. Ini artinya sudah connect ya. Nah, kemudian kita klik ini, create test ini, yang tanda plus ini. Kita klik kiri sekali. Sehingga muncul kotak create test seperti ini. Nah, kemudian di sini kita harus memasukkan email siswa satu persatu. Ya. Kalau kita tidak memiliki email siswa, kita bisa memintanya mereka mengisi di Excel atau di mana, kemudian kita kopikan ke sini. Kalau Anda menggunakan Google Classroom, Anda juga bisa mengunduh daftar email dari Google Classroom Anda. Jadi ini memang harus dimasukkan satu persatu ya emailnya. Misalkan saja saya mengisikan salah satu email siswa ini. Nah, ini robertpiski@gmail.com. Kemudian di sini ditanyai kapan responden dapat mengerjakan tes ini. Bisa kapan saja, bisa kita pilih, kita tentukan waktunya. Nah, misalkan kita jadwalkan ujiannya, maka kita pilih yang ini, specific date and time frame. Ini bisa kita klik. Nah, sehingga muncul seperti ini. Start date garis miring time, klik di sini kalau ingin diatur. Nah, ini kita klik. Nah, sehingga muncul seperti ini. Kita pilih bulannya, bulan April misalkan.
Kemudian setelah bulannya dipilih, kita pilih tanggalnya, misalkan hari ini, tanggal 12. Kemudian kita pilih jam mulainya, misalkan sudah bisa mulai jam 7, maka kita klik jam 7. Kemudian jam 7 lebih berapa? Nah, ini bisa jam 7 pas, bisa 7 lebih 15, 7.20. Namun karena ini sudah jam 7 lebih 13, maka ini sudah terlewat ya. Misalkan kita pilih jam ujiannya adalah 7.15. Nah, ini kita klik. Begitu, jadinya kita bisa mengatur kapan dimulai ujiannya. Kalau sudah, kita bisa klik di sembarang tempat. Nah, ini muncul. Jadinya ujiannya baru bisa diakses itu jam 7.15 tanggal 12 April. Kemudian di sini ada test durationnya. Jadinya berapa lama siswa dapat mengerjakan tes tersebut. Alokasi waktu pengerjaan ya. Misalkan kita isi 10 menit lah. Nah, ini kita isi langsung, kita klik. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengawasi kegiatan siswa ketika mengerjakan. Jadinya kamera tracking sama screen recording bisa diaktifkan. Namun ini harus menggunakan premium, jadinya akun yang berbayar. Ini tidak perlu ya kita lakukan karena kita juga sudah belajar bagaimana caranya mengawasi siswa baik dari kamera maupun foto ataupun bahkan dari suara mereka ketika mereka mengerjakan di video sebelumnya. Silakan cek di link di bawah video ini. Kemudian di sini allow to view quiz score and result after submission. Jadinya ini apakah kita mempersilahkan siswa dapat melihat skor mereka setelah mereka mengerjakan. Ini tidak usah kita centang, tidak apa-apa bila kita belum ingin memunculkan skor dari setiap siswa setelah mereka mengerjakan ujian. Kemudian langsung kita klik create ini. Begitu ya. Jadinya saya ulang lagi, di sini kita isi email dari siswa. Kalau ada 30 siswa ya udah emailnya kita masukkan satu persatu. Paling enak siswa mengisi email di tabel yang telah kita siapkan. Jadinya dari tabel tersebut email langsung di-copy ke sini. Kemudian kita bisa mengatur waktunya dengan mengklik specific date and time frame. Terus durasinya kita tentukan. Setelah itu kita klik create. Nah, ini proses pembuatannya. Nah, ini muncul ya. Jadinya emailnya ke Robert Piski. Kalau kita mengisi emailnya banyak, maka di sini email siswa muncul semua. Kemudian di sini sudah dikatakan durasinya 10 menit. Setelah itu form akan tertutup otomatis. Kemudian ujian dimulai jam 7.15. Nah, ini nanti disampaikan ke siswa. Durasi maksimal 10 menit. Jadinya sebelum 10 menit pengerjaan harus selesai. Kalau pengerjaan tidak selesai tidak akan bisa terkirim. Nah, itu harus ditegaskan pada siswa. Begitu ya. Kemudian ini kita copy URL-nya. Nah, URL inilah sebagai link di mana si siswa bisa mengerjakan. Begitu. Kemudian kita juga bisa mengklik public form link. Kalau URL itu biasanya per email. Kalau email siswanya banyak, maka kita copy satu persatu kan capek. Nah, kita bisa mengklik ini public form link. Nah, ini diproses. Kemudian ini bisa kita klik copy link. Kemudian kita tutup. Sekarang kita coba buka di tab baru, link atau tautan ujian tersebut. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kita enter ya. Sehingga kita diarahkan langsung ke halaman ini. Nah, ini ulangan harian 5. Kemudian kita disuruh mengisi email kita. Nah, sekarang kita anggap kita siswa, maka kita isi email siswa yang telah kita daftarkan di Kuilgo ini, yaitu Robert Piski ini. Nah, ini kita copy ke sini. Ini kan hanya percobaan ya. Nah, kemudian get your link. Nah, we have sent an email with your link to Robert Piski. Nah, ini cara pertama. Bagaimana caranya siswa bisa mengakses ujian ini. Cara kedua langsung sign in saja. Ya, ini lagi kita akses link ini tadi. Jadinya siswa bisa juga mendapatkan atau mengerjakan ulangan harian 5 dengan mengklik ini sign in with Google. Kalau tadi kan dikirimkan ke email, jadi siswa nanti harus membuka emailnya, membuka inboxnya. Nah, di sana ada linknya. Dia klik link tersebut. Kalau sign in, dia langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian dia pilih akun email dia. Ini ya, Robert Piski. Diklik kiri sekali. Jadinya sama seperti guru tadi ketika mau masuk ke Kuilgo.
Nah, setelah memilih akun email tadi, maka akan muncul halaman seperti ini. Ulangan harian 5 untuk emailnya siswa tadi, si Piski tadi. Kemudian durasinya 10 menit. Kemudian ini juga sudah diingatkan, form ini atau ujian ini akan tertutup secara otomatis bila durasi 10 menitnya sudah selesai. Dan ini, jawaban ini tidak akan tersubmit ketika dia sudah habis durasinya. Jadinya ini harus benar-benar diingatkan kepada siswa, jangan sampai kehabisan waktu. Nah, kemudian siswa nanti langsung mengklik ini, open the form. Kemudian muncul gear yang berputar ini, ditunggu saja. Ini proses mengeluarkan soal ulangan harian tadi. Nah, ini ulangan hariannya muncul. Nah, kemudian ini durasinya keluar. Lebih besar ya ukurannya daripada durasi waktu kalau kita membuat ujian dengan durasi di video sebelumnya. Tetapi kalau di video sebelumnya kita juga bisa mengatur bagaimana cara kita mengawasi siswa ketika mereka mengerjakan ujian ini. Jadinya semuanya ada kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, kemudian ini diisi oleh siswa tadi, misalkan namanya Robert Piski. Kemudian dia menjawab soal seperti biasanya. Begitu. Ini langsung diklik-klik ya. Kemudian dijawab saja. Pokoknya dijawab, kita coba misalkan ini ABCD. Nah, kemudian langsung klik kirim. Nah, ini. Kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini. Terima kasih, form Anda sudah sukses dikirimkan. Oke, begitulah cara kita membuat Google Form yang memunculkan durasi dengan cukup besar dan mengaturnya agar kita bisa secara otomatis memunculkan ujian tersebut di jadwal yang telah kita tentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.